Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridhaan wa li haqqihi adaban. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kami muliakan para orang tua kami di sini, para pengurus masjid, yang semoga kita semua hadir di sini senantiasa diberikan taufik beserta hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mobil khusus orang tua kami, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu dijauhkan dari segala macam musibah. Wa kami dan kepada para jamaah masjid rahimahumullah, alhamdulillah pagi yang penuh dengan keberkahan ini, di hari, di waktu di mana Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasul itu pernah berdoa, ya Allah, mohon diberkahi umatku itu di waktu bukuriha, di waktu pagi, tepatnya di waktu-waktu subuh. Jadi orang-orang yang bangun di waktu subuh adalah orang-orang yang hidupnya insya Allah selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur juga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dari ratusan ribu orang, atau di kampung ini ada 10.000 manusia, kita masih dibangunkan oleh Allah, diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki kita, mengisi rohani kita, untuk mengisi iman kita, berkumpul dengan orang-orang baik di tempat yang baik, di dalam waktu yang baik. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, bersyukurnya kita ini luar biasa sekali, Pak. Saya ingat kisah seorang ulama besar bernama Abu Yazid Al-Bustami. Ada yang bacanya Al-Bistami, boleh. Ada yang bacanya Al-Bustami, boleh. Namanya Al-Imam
Abu Yazid Al-Bustami. Beliau ini jadi kekasih Allah bukan karena banyaknya sholat tahajud, bukan karena banyaknya puasa biasa, tapi beliau jadi kekasih Allah. Beliau jadi wali Allah, menjadi manusia pilihan Allah, diangkat derajatnya oleh Allah karena hal simpel yang ini terkadang banyak sekali kita lupakan. Beliau itu setiap kali makan, setiap kali minum, beliau nangis. Beliau berucap di dalam hati beliau, ya Allah, aku ini manusia kerdil, aku ini manusia bodoh, aku ini bukan siapa-siapa. Seorang Abu Yazid Al-Bustami masih engkau berikan sesuap makan, sedangkan engkau tidak butuh dengan diriku. Karena orang, sifat karakter dari manusia ketika memberikan sesuatu pasti ada timbal balik. Tapi engkau ya Rabb memberikan aku makanan manusia yang engkau tidak butuh hidupku ini, tapi begitu baiknya dirimu, begitu tingginya rahmatmu, betapa tingginya kasih sayangmu, engkau tetap memberikan aku segelas air, engkau tetap memberikan aku sesuap nasi. Jadi Imam Abu Yazid Al-Bustami itu perasaannya sensitif. Beliau itu ma'rifat, mengenal Allah itu dari makanan, bukan sekedar dari tasbih, dari makanan. Ketika makan itu ingat, ya Allah, engkau itu tidak butuh sama diriku, justru aku yang butuh sama dirimu ya Allah. Tapi kenapa engkau senantiasa memberikan aku rezeki? Aku ini siapa? Nah, itu perasaan yang dimiliki oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami. Makanya saya kalau ngeliatin guru-guru kiai itu, kalau makan itu rapi mereka, pakai peci, rapi lah dengan ini. Syekh Muhammad Ilyas, Syekh Muhammad Ilyas, seorang wali yang terkenal di Jawa itu, guru dari Al-Habib Lutfi bin Yahya. Itu kalau makan itu nggak pernah lepas peci, selalu rapi. Akhirnya Habib Lutfi yang masih muda ketika itu nanya, Pak Kiai, kenapa ini beda sendiri kalau lagi makan sama orang-orang yang kebiasaannya? Ini, jadi kalau di Cirebon, daerah Jawa, para habaib keturunan Rasulullah itu mengenai ye. Di Palembang juga ye. Habib zuriat Nabi bilang gini, ye, aku nih tahu kalau nasi ini makhluk Allah, sayur ini makhluk Allah, air ini makhluk Allah, aku pun makhluk Allah. Yang aku pandang, yang aku kultuskan bukan nasi, yang aku kultuskan bukan air, yang aku kultuskan bukan sayur, tapi siapa yang memberikan aku sebutir nasi ini, siapa yang memberikan aku segelas air ini, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika memandang makanan yang tersaji di hadapannya, beliau ingat Gusti Allah. Bukan ingat makanannya, tapi ingat siapa yang memberikan makanan. Oleh karena itu, doa yang dianjurkan dibaca oleh kita ketika keluar dari kamar mandi itu ghufranaka ya Rabb. Saya pikir-pikir apa korelasinya suruh minta ampun sama buang hajat? Nggak ada Pak, kalau logika. Tapi kalau kita menggunakan hati nurani, berpikir lebih dalam, saya nemu sendiri jawabannya. Kenapa Rasulullah itu mengajarkan kita untuk minta ampun keluar dari kamar mandi? Nggak ada hubungannya. Ternyata kesalahan kita, dosa kita selama ini banyak dari rasa kurang bersyukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan. Saya mikir,
Ini kenapa Rasulullah mengajarkan ghufranaka ya Rabbi, ya Allah mohon ampun. Keluar kamar mandi suruh minta ampun. Ternyata kesimpulan saya, buang hajat itu nikmat dari Allah. Makan itu nikmat. Setelah makan buang hajat. Ternyata jarang sekali kita meminta ampun kepada Allah atau bersyukur kepada Allah. Dan karena jarangnya kita bersyukur kepada Allah, kita dianjurkan untuk membaca istighfar keluar dari kamar mandi. Nah, alhamdulillah Pak, seandainya para ulama tersebut bersyukur ketika diberikan makanan zohir, nasi, pecel lele, ayam penyet, bubur, mereka begitu besarnya bersyukur kepada Allah. Saya bayangkan bagaimana ketika rasa syukur itu yang disyukurkan oleh para ulama itu adalah ketika mereka masih diberikan kesempatan untuk beribadah, di mana beribadah itu adalah makanan ruhani bagi mereka. Saya nggak bisa bayangkan para ulama kekasih Allah, orang-orang soleh itu bersyukurnya mereka tuh luar biasa. Musyandi, ya Allah, siapa Musyandi? Hanya gumpalan karung dosa. Berucap kita di dalam hati, masih diberikan kesempatan untuk mengucapkan kalimat subhanallah, masih diberikan kesempatan untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah, masih diberikan kesempatan untuk mengucapkan kalimat Allahu Akbar, masih diberikan kesempatan untuk mengangkat kedua tangan Allahu Akbar, masih diberikan kesempatan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saya? Lisan, lidah yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan maksiat, mata yang penuh dengan maksiat, tangan yang penuh dengan maksiat, kaki yang penuh dengan maksiat, badan yang penuh dengan maksiat, masih Allah berikan kesempatan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa kita? Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena taufik Allah, kalau bukan karena hidayah Allah, kalaulah karena bukan petunjuk dan bimbingan dari Allah, mustahil kita bisa melangkahkan kaki kita ke dalam masjid ini, Pak. Nah, ini rasa syukur. Makanya saya berkali-kali bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan untuk beribadah, berkumpul di tempat yang baik, bertemu dengan orang-orang baik di waktu yang baik. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, udah, Pak. Nggak usah mikirin lagi Alphard, rumah 2 tingkat. Lah, jauh. Kita yang kecil-kecil aja udah bersyukur sekali itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, kita lanjut ngaji kita bareng ini masih dalam bab az-zikr, fadlu zikri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bab yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini yang insya Allah kita selesai jam 5:30 ya. Insya Allah masih ada waktu sekitar 40 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillah, fadlu zikr. Sengaja saya pilih bab ini. Biasanya saya kalau mau buka kitab itu, Pak, saya minta petunjuk dulu dari Allah. Ya Allah, saya mau ngaji bareng sama jamaah. Kira-kira bab apa yang kebuka nanti? Biasanya kalau saya nggak nentu kitab ini, Pak. Bukanya bab apa itu saya nggak tahu. Nanti saya buka sendiri gitu. Nanti sedapatnya saya buka kitab ini, insya Allah itu yang saya yakini petunjuk dari Allah. Udah gitu aja, Pak. Karena kalau saya nggak pantas gitu aja. Ini saya minta petunjuk dari Allah. Yang pantas buat diriku ini apa, ya Allah? Babul zikri, bab zikir, mengingat serta menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata pas sebentar lagi kita akan menghadapi tahun baru, Pak. Tahun baru itu tahun
1 Januari itu tahun hari maksiat internasional itu Pak. Hari maksiat internasional, hari lalai internasional. Segala macam bentuk maksiat ada di malam itu. Perzinahan, perjudian, mabuk-mabukan, segala macam bentuk dosa-dosa besar berkumpul dan dirayakan di malam tahun baru. Padahal kita sudah dikasih kode. Beberapa kali kita kemarin digoncang-goncang gitu sama Allah. Itu kode Pak. Kode buat kita yang masih selamat. Tahun baru bentar lagi. Ingat. Udah tahun baru, bapak-bapak, ibu-ibu, saya ngajak buat kita yang punya istri, kita yang punya anak, kita yang punya cucu, kita yang punya menantu, kita yang punya tetangga, kita yang punya saudara, minimal keluarga kita yang dalam satu rumah, minimal yang hadir di majelis ini kita kunci dah pintu, nggak ada yang keluar. Sedikit keras Pak, karena kita tidak mau lagi musibah turun, ujian, azab. Karena kalau azab Allah itu sudah turun Pak, yang ke masjid juga kena. Yang ke masjid kena azab itu ujian, kena bala, namanya bala. Bagi orang yang ahli ibadah ujian, untuk orang yang maksiat azab. Yang kena bala itu nggak orang maksiat aja, yang mabuk mereka, yang zina mereka, yang berjudi mereka, yang membunuh mereka, yang maksiat mereka. Tapi yang kena satu kampung, satu kota, satu negara, semuanya rata Pak. Satu cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mencegah turunnya bala adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nggak cukup dengan istighfar, astagfirullah, anak kita nggak tahu ada di mana, menantu kita nggak tahu ada di mana, nggak tahu mereka sholat apa enggak isanya, tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Dan cukup dengan istighfar, wajib itu. Kalau kita tidak bisa berzikir di tengah malam, istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidur lebih baik Pak. Tidur, habis isya udah tidur. Kalau kita tidak sanggup bangun malam, tidak sanggup untuk zikir, tidak sanggup untuk baca Quran, tidur itu lebih baik. Subuh bangun, dah itu saja. Jadi kalau bisa diutamakan ya baca Yasin di masjid ini. Ya murang-murangin lah, bantu-bantu ulama kita yang lain nahan bala. Ya, ulama-ulama yang lain itu ya, mereka udah nggak bisa tidur udah kalau malam tahun baru. Mereka mohon sama Allah, mereka mengorbankan diri mereka. Saya pernah dengar itu salah satu kasih Allah. Tapi mereka tidak terkenal. Ada seorang kekasih Allah kalau malam tahun baru itu bahayanya itu doa, ya Allah, jangan sampai bala yang turun, azab yang turun, segala macam bencana yang turun itu menimpa umat Rasulullah SAW. Saya dengar doa itu sambil nangis. Aku siap menanggung seluruh dosa mereka, seluruh bala yang kau turunkan mereka, asal jangan mereka yang kau azab ya Allah. Tuh mereka amin ya Allah. Saya sanggup diri saya jadi taruhannya untuk menahan segala macam musibah. Kesian mereka. Mereka orang yang tidak mengerti, mereka orang yang jauh dari agama, mereka orang yang jauh dari Engkau ya Allah. Berikanlah mereka hidayah. Jika memang turunkan azab, berikan saja kepadaku azab itu. Aku yang nanggung ya Allah. Sakit para wali Allah itu Pak, nanggung sebagian bala. Kalau wali Allah sudah pada meninggal, bapak-bapak, ibu-ibu, habis sudah Indonesia. Jakarta masih bertahan, banyak majelis taklim. Kalau sudah tidak ada, habis kita. Air laut di Jakarta sudah lebih tinggi daripada daratan.
tinggal tunggu ditumpahkannya saja sama Allah. Tapi semoga mudah-mudahan ini berkat doa kita, orang-orang yang bangun malam, bacaan sholawat, berkat kita menjaga anak-anak kita, cucu-cucu kita dari segala macam bentuk maksiat di malam tahun baru. Semoga Allah Subhanahu wa taala hapus atau hilangkan, singkirkan segala macam bentuk musibah yang turun. Ya Pak, jadi sepakat ya Pak, malam tahun baru udah kunci, nggak usah kemana-mana. Dia ngambek, anak kita sudah hari ini aja dia ngambek, karena malam itu udah nggak kontrol. Waliyahzubillah. Mudah-mudahan semua kita, keluarga kita, anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Nah, ini perintah berzikir, menyebut asma Allah, mengingat asma Allah, diulang kurang lebih di dalam Al-Quran 267 kali. Ini jumlah yang luar biasa. 267 kali Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang perintah dengan bermacam-macam teksnya sebanyak 267 kali. Ini jumlah yang luar biasa. 267 kali. Berarti ada sesuatu yang penting sekali dalam berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ja'alana Allah wa iyyakum minadz dzakirina lahu katsiran. Dan ketahuilah bahwa wahai saudara-saudaraku, ini kata Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, ja'alana Allah wa iyyakum minadz dzakirina lahu katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ahli zikir, menjadikan kita orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal ladina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah. Dan semoga, ini doa dari Al-Habib Abdullah ibn Ali Al-Haddad, Allah jadikan kita orang-orang yang tidak dilalaikan oleh amwaluhum, harta mereka, wa auladuhum, anak-anak mereka, an dzikrillah, dari zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini doa dari Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Anna dzikra lillahi min a'zamil umur wal fadail wa afdalul qurbat wa awsalul wasaili. Qala Allah azza wa jalla, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Berkata Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, anna dzikra, bahwasanya zikir menyebut serta mengingat Allah, min a'zamil umur, termasuk perkara yang paling agung, ibadah yang paling utama. Wa afdalul qurbat wa awsalul wasail, dan salah satu cara, metode paling relevan dan paling mudah untuk mendekatkan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, kalian semua ingatlah kepadaku. Nah, ini dalil kalau bikin itu boleh berjamaah. Boleh Pak bikin berjamaah itu. Ini dalilnya. Allah perintahkan fadhkuruni secara jamaah. Wahai segenap manusia, umat mukmin, umat muslim, fadhkuruni, kalian ingatlah aku secara berjamaah. Adhkurkum, aku akan ingat kalian. Ini perintah bukan untuk personal Rasulullah, tapi ini perintah untuk jamaah, untuk Rasulullah dan para
sahabat. Ini boleh jadi kita zikir berjamaah. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan sekali-kali engkau kufur terhadap nikmatku. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan memperbanyak zikir. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan sucikanlah Allah, bertasbihlah kepadanya bukratan wa asila, di waktu pagi hari, wa asila, di petang hari. Asila di sini ada yang bilang habis asar, ada yang bilang habis maghrib. Kalau saya sendiri cenderung habis maghrib, asila, karena subuh itu adalah waktu pergantian waktu dari malam menuju pagi hari, siang hari kita disuruh zikir mengingat Allah. Maghrib adalah waktu masuk pergantian dari sore hari menjelang malam hari. Nah, jadi kalau saya itu dulu diajari sama guru, kalau kamu nggak sanggup bangun malam sholat tahajud zikir, minimal waktu maghrib yang 1 jam itulah matikan TV, matikan HP, karena itu waktu emas kalau menurutku, waktu yang mustajab. Makanya orang-orang tua kita zaman dulu kalau ngaji itu pasti ba'da maghrib. Ada pengajian juga ba'da maghrib, karena waktu habis maghrib sampai isya, baina isya aini, di antara maghrib dengan isya itu waktu-waktu yang sangat berharga. Makanya saya jarang sekali melihat orang-orang soleh itu antara maghrib sampai isya kalau nggak dipegang tasbih ya Quran. Nggak ada mereka pegang TV, remote sama HP, itu nggak ada. Antara maghrib dengan isya. Kalau kita tidak sanggup bangun malam, antara maghrib dengan isya itu dihidupkan, Pak. Dilatih. Saya dulu ngelatih 3 hari, 7 hari. Habis isya nggak ada urusan dunia, nggak ada urusan apa-apa. Sebelum maghrib udah beres semua. Antara maghrib dengan isya udah duduk di masjid, atau mau di rumah boleh megang tasbih, kalau enggak Quran, HP, remote TV tinggalkan. Antara maghrib dengan isya itu waktu-waktu yang luar biasa itu. Jarang sekali saya melihat ulama-ulama, orang-orang soleh itu yang ngurusi dunia di waktu-waktu itu, Pak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi besar kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu dia bukan Quran. Jadi firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah melalui mimpi biasanya melalui mimpi atau ilham, tapi dia bukan Quran, tapi hadis juga. Jadi teksnya itu dari Rasulullah, intisarinya dari teks itu dari Allah. Kalau Al-Quran itu lapas teksnya, lapas intisarinya dan teksnya itu dari Allah. Qul huwallahu ahad, itu emang Allah yang ngasih. Tapi kalau hadis qudsi, teksnya dari Nabi Muhammad, inti dari teksnya Allah, lapasnya itu Rasulullah yang ngasih. Nah ini kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda zunni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku terhadapku. Nah, ini bahasanya Rasulullah, bukan Quran. Kalau kita bacanya nggak ngerti, nggak dapat pahala. Ana inda zunni abdi bi, ana inda zunni abdi bi, ana inda zunni abdi bi, diulang 1000 kali nggak dapat pahala. Tapi kalau Quran kita nggak ngerti artinya dapat pahala, meskipun 1 huruf. Ada ayat nun, kita ulang 1000 kali, nun, 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 hamim, hamim, ain, alif lam
nafsi, kita ulang-ulang hanya inda zoni abdi bi, kita nggak ngerti, nggak dapat pahala. Tapi Quran meskipun nun, imam salat waladhdallin, habis salat tarawih nun, Allahu akbar, dapat pahala sah. Rakaat kedua waladhdallin, bismillahirrahmanirrahim, yasin, Allahu akbar, sah, dapat pahalanya banyak. Tapi hadis qudsi enggak, karena Al-Quran teks dan intinya itu dari Allah. Sedangkan hadis qudsi bahasanya bahasa Rasulullah, tapi diilhami oleh Allah dan kemudian disampaikan oleh Rasulullah dengan bahasanya Rasulullah. Ana inda zunni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku terhadapku. Kita lagi duduk, tiba-tiba ada cicak jatuh, sakit di keluarga, sakit karena udah seuzon dulu sama Allah. Udah kalau ada cicak jatuh, alhamdulillah mendapat rezeki, Allah mau ngasih rezeki, udah ucapkan yang baik. Kita bilang ana inda zunni abdi bi, ini Allah sudah kasih tahu menurut Rasulullah. Jatuh cicak, wah dia mau sakit pak keluarga benar, karena kita sudah seuzon dulu sama Allah. Ya, nah, jadi ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku, pertolonganku, rahmatku, keberkahanku, ampunanku, kasih sayangku akan selalu bersama orang-orang yang ingat kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Jika ia mengingatku di dalam dirinya sendiri, artinya dalam keadaan sendiri, di tengah malam, matikan lampu, pegang tasbih, Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sendiri dia, nggak ada yang tahu, istri nggak tahu, anak nggak tahu, sendiri. Aku akan mengingatnya sendiri. Artinya Allah ingat kepada orang itu sendiri. Fa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Dan jika ia mengingatku dalam keadaan berjamaah, yasinan malam minggu, zikir bersama, habis sholat tadi dipimpin sama wasani, la ilaha illallah, la ilaha illallah, berjamaah kita baca zikir, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik dari kumpulan itu. Artinya Allah akan sebut nama-nama kita di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dira'an. Sejengkal dia maju mendekati diriku, satu lengan aku akan mendekati dirinya lebih dahulu. Artinya sedikit aja kita ada niat ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan jauh lebih mendekatkan rahmatnya kepada kita. Wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Satu dira' itu satu tangan. Artinya lebih banyak lagi ibadahnya nih. Tadi cuma sedengkal, itu naik lagi lebih sedengkal setangan. Artinya lebih banyak lagi sedikit ibadahnya, aku akan lebih lagi mendekatkan diriku kepada rahmat. Wa in atani yamshi ataitu harwalah. Jika ia mendatangi diriku dalam keadaan berjalan, aku akan mendatangkan diriku, aku akan mendatangkan diriku rahmatku, ampunanku dengan cara berlari kecil-kecil. Jadi maksudnya hadis ini, Allah itu Pak sangat menghargai ibadah kita meskipun sedikit. Ada ibadah pagi hari nggak ada kegiatan sholat duha 2 rakaat, niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu Allah akan jauh lebih menurunkan, menekatkan rahmat berkahnya kepada kehidupan kita semua. Naik mobil dari sini ke Lenteng Agung kerja, ada waktu sekitar setengah jam saya baca sholawat dari rumah. Dari rumah depan pintu kita zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Zikirnya Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Wukita, ufita, hudita. Engkau akan dijaga dari segala macam bentuk bahaya. Engkau akan diberikan kecukupan dalam rezeki dan engkau akan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bacanya Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu Rasulnya jadi. Adapun kaifiatnya yang saya diajarkan langsung oleh guru Mus, kalau kamu itu kan sering kemana-mana, itu dulu ke Ahmad Yasin Asmuni, Semen Petuk Kediri, langsung itu saya dijazakan. Beliau itu ngarang ratusan kitab, masya Allah, orang soleh. Saya nggak tahu kalau masuk ke rumah beliau itu sinyal HP nggak ada, hilang, padahal depan rumahnya masih ada. Itu aneh, sampai sekarang saya nggak masuk akal, saya nggak bisa diingatkan tetap. Kalau masuk rumahnya hilang sinyal, keluar sejengkal dari rumahnya ada lagi. Apa ada tembok, ada apa? Enggak, rumahnya biasa. Itu kayak Ahmad Yasin Asmuni, nggak mau beliau di dalam rumahnya ada sinyal HP. Kalau kita ada wifi. Kayak Ahmad Yasin Asmuni, Semen Petuk. Beliau kalau ngajarin itu bacanya Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kalau masih ada orang tua cium tangan, itu ditahan napas kita depan pintu. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tahan napas di depan pintu. Enggak usah lagi golok nempel di badan. 1000 peluru dan nempel. Asal yakin Pak. Terutama masih ada orang tua. Kalau sudah tidak ada, kita di sini sudah orang tua semua, baca itu doa. Yang janji itu bukan ulama, tapi yang janji itu Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah berucap, itu pasti benar, Pak. Pasti benar. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ma amila ibnu Adam amalan anjalahu min adabillah min dzikrillah. Tidak ada satupun amalan dari cucu anak keturunan Adam yang lebih menyelamatkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala melainkan zikir, menyebut serta mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar pernah bilang, "Lau nazalal barqu minas sama ma asaba mustaghfir." Seandainya ada halilintar yang menyambar ke bumi turun, itu tidak akan mereka halilintar itu menyentuh orang yang senantiasa membaca istighfar. Astagfirullah. Tapi jangan dikasih di tengah sawah, Pak. Kita baca istighfar, wah ini tadi Bapak bilang jangan begitu, bukan begitu maksudnya, Pak. Matang gitu nanti habis itu. Artinya eling, Pak. Gak usah naruh batu kecil di atas rumah dan baca istighfar aja. Ma'aslau nazalal barqu minas sama ma asaba mustaghfiran. Seandainya ada halilintar yang jatuh, artinya ini segala macam musibah, ujian, bala yang jatuh diturunkan Allah ke muka bumi, ma asaba mustaghfiran, tidak akan menimpa orang yang membaca istighfar. Nah, ini adzikru bil qalbi wal lisan. Qala ulama rahimahullahu taala afdhalu zikri ma kana bil qalbi wal lisan jami'an. Bab selanjutnya menerangkan zikir bagaimana sih yang baik itu. Nah, ini ahli zikir yang menerangkan ini. Al Habib Abdullah ibn Alawi Al Haddad. Itu kalau saya lihat tasbihnya, Pak, Habib Abdullah ibn Alawi itu masih ada tasbihnya, Pak, di Adromaut, itu disimpan di dalamnya. Itu satu tasbih itu sebesar genggam tangan saya ini, gede-gede. Ya. Karena memang ulama itu kalau dengar suara tasbih, para kekasih Allah itu tak berpindah dari satu tasbih itu musiki alladhi katanya. Musiknya mereka itu bukan dudak musik, bukan koplo segala macam TikTok, enggak. Musik yang bikin mereka senang itu suara perpindahan antara satu tasbih, satu butir tasbih ke butir yang lain. Karena kalau tasbih besar itu bunyinya itu ada tak
Itu bagi mereka kasih Allah itu adalah musik yang paling indah. Tapi kita sulit lah paham itu gimana suara tasbih jadi musik. Ya, tapi kalau orang yang sudah bermesraan dengan Allah pasti itu merasakan itu. Ini Habib Abdullah yang ngajarin. Abdul zikri maka nabil qalbi wal lisan jami'an. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, zikir yang paling utama, zikir yang paling afdol adalah zikir yang menggunakan lisan dan hati. Wa dzikrul qalbi ala infiradihi afdal min zikri lisan ala infiradihi. Dan zikir qalbu tanpa menggunakan lisan itu lebih utama daripada zikir lisan tanpa. Jadi satu tingkatan pertamanya, zikir yang paling baik itu adalah zikir menggunakan lisan. Lisan kita mengucapkan la ilaha illallah. Hati kita mengucapkan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Hati kita mengucapkan itu, Allahu Akbar. Lisan kita mengucap Allahu Akbar. Hati kita mengucap tiada yang lebih agung, lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, hati kita mengucapkan Maha suci Allah. Yang berdosa, yang kotor, yang hina, yang kerdil itu diri kita. Yang suci hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yang hina, saya yang kemana-mana tidak pernah bersih, suci secara zahir maupun batin, tidak layak untuk mendapatkan pujian. Karena kita kemana-mana itu selalu membawa kotoran di perut kita, ya Pak. Yang paling tampan, yang paling cantik di dunia ini tetap dia membawa kotoran di dalam perutnya. Artinya nggak ada yang suci, benar-benar suci itu. Makanya saya bingung kalau ada manusia yang merasa suci. Kalau di Quran itu ada teksnya wala tuzakku anfusakum. Jangan sok suci kalau bahasa kita. Karena di dalam tubuh kita ini masih selalu senantiasa kemana-mana bawa kotoran. Sebersih-bersihnya pakai parfum yang paling mahal dari Paris, masih aja ada kotoran di dalam perut kita ini. Nah, Allah itu mengajarkan kita nggak ada yang kita ini bersih. Yang suci, yang maha suci hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, zikir yang paling utama adalah zikir yang menggunakan lisan plus hadirnya makna dari zikir yang kita baca. Kedua, tingkatannya yang di bawah, dia mengucap la ilaha illallah tapi kita nggak tahu di hatinya dia baca apa. Dia ingat sama Allah. Terserah mau baca Allah, 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 Allah boleh, mau baca la ilaha illallah boleh, mau baca subhanallah bagus, mau baca alhamdulillah bagus. Tapi sebanyak yang saya banyak sowan kiai ikut majlis taklim, jarang sekali itu kiai ngajarin banyak ijazah alhamdulillah. Itu jarang Pak. Yang ada disuruh kita terus, benar nggak Pak? Jarang Pak. Saya cuma satu kiai yang suruh banyak baca alhamdulillah. Itu Gus Bik Kloso. Saya dapat cerita dari Kiai Lukman Hakim Al-Hamid, pimpinan Ponpes Al-Hamid Cilangkap. Beliau itu nikah dengan salah satu ponakan dari Gus Bik. Gus Bik itu wali Allah, kasih Allah. Nah, Gus Bik ini paling banyak di lisannya ini ucapan zikirnya itu alhamdulillah. Yang didengar sama Kiai Lukman ya. Gitu Pak zikirnya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Gus Bik ini dakwanya nggak di majlis taklim, dakwanya di kafe-kafe. Jadi kalau ada Gus Miftah itu generasi kedua dari Gus Bik. Beliau tuh ikut Gus Bik. Yang dari Poso itu seorang wali Allah kasih Allah yang semasa hidupnya dikibir oleh para ulama. Anak Gus Bik, anak Kiai besar, anak Kiai Amin Jazuli, anak Kiai Jazuli Usman. Masa anak Kiai besar adanya di kafe-kafe terus. Padahal tidak tahu apa yang dilakukan beliau. Ya. Sampai itu ada waktu beliau meninggal itu seorang yang dulunya maaf meminta maaf itu ditanya sama Kiai.
Nah dulu Gus Mik itu kalau ke kamar sama kamu ngapain? Enggak, Gus Mik sedikit pun supaya itu nggak berubah. Ditanya kamu tuh kenapa begini, ya terus ekonomi. Ya udah kalau kamu mau ini saya ada rezeki. Nanti kalau besok kurang saya kesini lagi. Terus saya kasih lagi. Yang penting kamu pulang. Tapi jangan bilang siapa-siapa kalau saya belum meninggal. Kan Gus Mik meninggal baru tahu. Ternyata banyak banget itu. Banyak sekali orang-orang yang taubat, yang kembali kepada Allah. Itu berkat kemuliaan dan keramahan dari Gus Mik. Beliau nggak peduli orang mau bilang apa. Saya di kafe, saya di bar. Tapi kalau kita jangan dicoba, Pak. Jangan dicoba. Itu orang-orang khusus, Pak. Orang-orang khusus. Itu bukan kelas kita ya, biasa-biasa. Kalau kita pagi merah, malam hitam, pagi putih, wah udah berubah-berubah terus gimana. Kalau beliau udah stabil. Karena yang beliau pandang seorang wanita itu udah tulang sama darah. Ya, Gus Mik, dia ketemu sama istrinya juga, beliau itu di kafe. Akhirnya tobat, istrinya nikahi sama Gus Mik, 40 hari nggak keluar dari rumah, keluar rumah hafal Quran istrinya. Gus Mik tuh hafal Quran. Gus Mik itu penceramah yang aneh. Kalau lagi diundang nggak kelihatan beliau. Tahu-tahu nanti ada keluar dari rumah. Nanti pulangnya hilang lagi. Gus Mik, gurunya nama Gus Mik dijawab. Masya Allah. Nah, zikir yang paling banyak keluar dari lisan beliau itu Alhamdulillah. Gitu aja. Kalau kita kan minta ya Allah, ya Allah. Nah, kalau beliau Alhamdulillah. Nanti juga minimal beliau itu kalau tidak salah 5.000 sekali baca. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, jadi zikir yang paling utama adalah zikir menggunakan lisan, lalu diiringi dengan hati yang hadir akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ya jangan kita takut, belum terbiasa. Ini takut teriak, kita di dalam hati itu level bawahnya. Level kedua hanya di hati. Kelihatannya dikit, tapi padahal dia. Level ketiga ini masih bagus. Dia baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hatinya nggak hadir. Itu lebih baik daripada dikit tidak sama sekali di dikit. Dia baca subhanallah, alhamdulillah, tapi hatinya nggak hadir. Itu lebih baik daripada nggak sama sekali. Jadi levelnya tiga. Nah, kalau kita masih di level ketiga terus, insya Allah nanti lama-lama itu hadir sendiri kita. Keagungan Allah, kemuliaan Allah, maksudnya Allah. Kalau tiga-tiganya kita juga udah nggak bisa, satu cara terakhir. Ini yang diajarkan sama guru-guru. Kun ma'allah. Jadilah engkau selalu bersama Allah. Ini zikir terus sama Allah. Kalau juga terlalu banyak dosa kita sehingga Allah tidak mengizinkan lisan kita untuk zikir, baca Quran, menyebut asma-Nya Allah, karena saking banyaknya dosa kita. Kun ma'aman ma'allah. Duduklah engkau sama orang-orang yang sudah bersama Allah. Artinya duduk sama orang-orang soleh. Pandang wajah orang-orang soleh. Dulu saya mengalami itu. Karena kesombongan kita membaca kitab apa, kitab ini sombong, merasa udah pintar, merasa udah banyak tahu, sombong. Giliran zikir sedikit pun gak netes air mata. Keras hati kita karena ada sombong. Habis zikir 10.000 kali, merasa bahwa kita baca zikir. Keren habis tadi habis baca zikir 10.000, lalu habis tahajud 20 rakaat, habis duha 10 rakaat, habis Quran 15 juz habis baca Quran. Ada perasaan semua. Tapi nggak netes air mata. Duduk saya di depan Habib Umar bin Hafiz dari Yaman, netes air mata. Berarti kemarin itu saya nggak mikir. Yang saya zikir itu bukan Allah tapi diri sendiri. Saya baca Sallallahu alaihi Muhammad 10.000 kali. Saya harus baca salawat 10.000 kali. Orang lain nggak tahu. Ada ucapan begitu di dalam hati. Saya ini harus ucap habis tahajud, orang lain tahu. Nah, berarti kita belum zikir, tapi itu lebih baik daripada nggak sama sekali.
Kalau kita belum bisa itu, duduk sama orang-orang yang benar-benar sudah bersama Allah. Makanya waktu muazofah, amalan harian itu habis baca roti pada 3 hari dulu daurah di Puncak 2012 sama Habib Umar itu dulu masih belum banyak yang ikut daurah. Kalau sekarang di Indonesia udah nggak bisa, nggak ada lagi daurah. Karena kalau di Monas penuh keluar pengajian di Habib Umar. Kemarin yang kesini datang anaknya aja bersama desa di Ali Al-Jufri di Al-Hawli. Nah, itu waktu muazabah itu kita baca wirid latif, kita baca zikir hadiah karena ijazah dan langsung sama beliau. Ya, saya lihat kami juga duduk di tengah itu dekat imam, dia bilang hanya ini doang. Yang lain baca, beliau cuma diam gitu. Saya suudon tadinya Pak, suudon. Oh, ternyata beda orang yang sudah bersama Allah, orang yang ingat Allah beda. Kalau saya sama Wak Sony, saya lagi sama Wak Sony nggak harus saya sebut lagi sudah Wak Sony. Wak nggak harus saya sebut lagi Wak Sony nggak usah. Karena beliau sudah ada saya. Nah, makom-makom atau kedudukan hati para kasih Allah itu, ulama-ulama itu, mereka memang kelihatannya kadang nggak zikir. Kenapa? Karena udah nyatu Pak di hatinya itu, sudah ada asma Allah tertanam di hatinya. Napasnya itu udah zikir Pak. Yang bersama dengan yang menyebut itu beda. Untuk menjadi bersama itu harus banyak menyebut dulu, baru nanti lama-lama menjadi bersama. Dan itu latihannya luar biasa. Makanya saya lihat Habib Umar, kok nggak baca Bismillahirrahmanirrahim, diam aja. Auzu bikalimatillah, yang lain jawab aku baca. Oh, yang sudah bersama Allah itu beda. Nah, untuk kesana itu metode pertamanya tadi zikir menggunakan lisan, kedua hadirkan makna yang ada di dalam zikir tersebut. Kalau kita tiga-tiganya nggak bisa, zikir lisan nggak bisa, zikir hati nggak bisa, kita duduk sama orang-orang yang sudah bersama. Insya Allah dengan melihat, memandang wajah mereka, insya Allah kita kepercikan nur cahayanya Rasulullah SAW melalui ketuhanan orang-orang soleh seperti mereka. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahli dzikri, Allahumma ja'alna min adh-dhakirin Allah katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya mungkin ada 3 menit mau nanya atau diskusi. Kalau ada bukan di sini. Jadi ada pertanyaan Abdul Zikri Fa'lam annahu lah, itu teksnya dari Rasulullah. Jadi Rasulullah yang paling tahu zikir yang paling utama itu apa, maka Rasulullah memberitahukan kepada kita Abdul Zikri, zikir yang paling utama itu adalah dzikrun nafhi wal ifbad istilahnya. Artinya zikir mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu nafhi dan isbat. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya itu luas lebih ya Pak. Tiada yang berhak untuk ditakuti kecuali Allah. Tiada berhala-berhala. Kita kan kalau zaman dulu, orang zaman dulu jalan gagah dari desa ke kota, baru gagah mereka kalau punya jimat di kantong. Tapi ada berhala modern Pak. Sekarang uang. Kita kalau jalan punya uang Pak, gagahnya luar biasa. Siapapun yang di hadapan kita kecil, ada uang. Itu berhala. Nah, itu untuk dihilangkan rasa-rasa berhala yang ada di dalam hati itu, gagahnya jalan kita kalau lagi pegang uang. Nah, itu banyak dikir la ilaha illallah, dikir nafi wal isbat. Itu adalah utama-utamanya di dikir. Nah, itu Rasulullah SAW langsung yang memberikan tahu bahwa itu adalah zikir yang paling tinggi ranking pertama.
Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sudah cukup mungkin sampai situ ya Pak. Untuk terus kemarin ada yang WA pasalnya nanya itu Pak kemarin baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin itu 40 atau 41 lihat dan saya lupa jelaskan. Saya dapat 3 ijazah dari 3 ulama yang berbeda. Satu Syekh Muhammad Nuruddin Al-Jadi dalam kitabnya saya dapat. Terus dapat lagi Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Lurus Konggul Makapola saya dapat. Terus dapat lagi dari Habib Umar dapat. Terus dapat lagi dari Habib Segaf Faruk. Itu beda-beda Pak. Ada yang 40, ada yang 4. Dan saya setuju sekali kata jamaah Pak. Zikir itu jumlah bilangannya itu seperti kunci. Kalau kelebihan satu gigi dia nggak buka, benar itu, benar. Makanya Rasulullah itu habis sholat ngajarin baca zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, takbir 34. Ada yang 33, ada yang 34 riwayatnya. Ambillah yang 34 karena ada riwayat yang mengucapkan 34. Kenapa nggak banyak-banyak? Boleh membaca 10.000, 1 triliun boleh subhanallah. Tapi habis sholat ada asrar, ada rahasia bilangan 33 itu yang kita tidak tahu. Begitupun ulama, mereka dapat ilham dari Allah baca 41, baca 40. Nah ada ulama yang membacanya 40, ada ijazah dari ulama yang membacanya 41. Begitu ya Pak. Mau diamalkan yang mana? Boleh. Mau 40 boleh, 41 boleh. Pak saya rasanya kurang. Itu dulu 40, 41. Setelah itu mau baca yang banyak lagi, boleh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 1000 kali boleh. 40-nya itu dulu selesaikan karena ada asrar rahasia yang kita tidak tahu, yang ulama tahu dan dibocorkan kepada kita. Nah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin itu zikir 3/8. Istilahnya itu salah sezulumat. Satu, kegelapan Nabi Yunus di dalam perut hiu. Kedua, di malam hari di dalam perut hiu. Ketiga, di dalam lautan yang sangat dalam di dalam perut hiu di malam hari. 3/8. Ini udah sulit banget keadaan, sulit sekali keadaan ekonomi, sulit anak nakal, ekonomi susah, istri melawan, gelap. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kok nggak di dalam? Itu ini Pak.